Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami, Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Saudara-saudara sedama, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Upasaka Pandita Pemanyano Pujimin, dalam seri pembahasan Dhamma Desana, dengan topik Be Smile, Be Happy. Dengan senyum, jadilah bahagia. Sebelum saya membahas lebih lanjut, mari kita mengagungkan Guru Junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saudara-saudara, dalam topik Be Smile, Be Happy ini, setelah selesai dalam pembahasan ini, diharapkan nanti saudara-saudara tentu ya bisa tersenyum supaya tetap bahagia. Saudara-saudara, kalau kita lihat image ya atau gambaran guru junjungan kita, meskipun terlukis dalam berbagai budaya, satu ciri khasnya ya yaitu tersenyum, tenang, bahagia. Tidak ada ya sejelek-jeleknya gambar Buddha pasti menampakkan wajah yang senyum tenang, ya, senyum bahagia. Ya, kita lihat ini ya berbagai potongan wajah Buddha dalam berbagai budaya bangsa India, ya, ada Jepang, Korea, Cina dan sebagainya. Ya, Indonesia ciri khasnya Borobudur. Ya, ini mengingatkan kita ya bahwa guru kita itu memberikan pesan kepada kita ya melalui image ini, melalui wajahnya untuk tersenyum bahagia. Dan tahukah Anda, ini adalah identitas Buddhis ya. Ciri yang nampak yang hendaknya ditampilkan oleh seorang pengikut Buddha. Kita ikuti guru junjungan kita. Selalu tersenyum, bahagia. Nanti kita akan ungkap apa rahasianya bisa tersenyum dan apa dampaknya dengan senyum itu sendiri. Saudara-saudara, sebelum melangkah lebih lanjut, di dalam berbagai terminologi, ya, senyum dimengerti dengan berbagai pengertian. Dalam fisiologi, senyum adalah ekspresi wajah. Jadi dalam ilmu yang mempelajari tentang fisik, tersenyum hanya sebatas ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya atau pula di sekitar mata.
Kebanyakan orang senyum untuk menampilkan kebahagiaan dan rasa senang. Kemudian, senyum itu datang dari rasa kebahagiaan atau kesengajaan karena adanya sesuatu yang membuat senyum. Bertambah baik raut wajahnya atau menjadi lebih cantik ketimbang ketika dia biasa saja atau ketika dia marah. Anda bisa bandingkan, ya. Ini contoh apa namanya? Contoh wajah orang yang tersenyum. Meskipun secara fisik orangnya berkulit hitam, ya, kalau tersenyum nampak manis, nampak cantik, menarik, ya. Jadi senyum itu betul-betul bisa menghapus apa namanya penampilan kita yang lain yang kurang, ya. Intinya senyum membuat diri sendiri bahagia dan juga orang lain yang melihat ikut bahagia. Lalu, apa manfaatnya tersenyum? Saudara-saudara, saya mengambil sebuah naskah dari majalah Prambors, ya. Di situ dijelaskan tentang manfaat senyum bagi kesehatan. Kita lihat, di sana dikatakan, yang pertama, senyum itu memperbaiki mood. Kok bisa ya? Ternyata, saudara-saudara, mood itu apa? Suasana hati, ya. Yang tadinya bad mood, ya, suasana hati yang kurang menyenangkan, menjadi good mood, menjadi suasana hati yang menyenangkan. Dan ini terbukti, ya, seperti kita lihat tadi, ketika Anda melihat wajah anak-anak yang tersenyum, ya, dan siapa tadi tokoh Facebook yang tersenyum, bahagia, ya, itu. Dan yakinlah ketika Anda melihat teman Anda di samping Anda tersenyum, coba Anda lihat samping Anda tersenyum, apa yang Anda rasakan? Bad mood atau good mood? Ya, secara otomatis, ya. Jadi begitu Anda tersenyum ataupun melihat orang lain tersenyum, itu akan memperbaiki mood Anda. Karena, ya, secara kesehatan, aktivitas senyum tersebut bisa mengaktifkan saraf-saraf ke otak. Jadi, saraf-saraf senyum ini itu mengaktifkan pesan. Pesannya apa? Pesan happy. Jadi, begitu Anda tersenyum atau orang lain tersenyum, itu memberikan pesan saraf ke otak untuk happy. Senyum itu identik dengan happy. Gitu, ya. Jadi betul, ya. Ketika orang lain tersenyum, kita melihat orang lain tersenyum, apalagi diri sendiri tersenyum, itu secara otomatis akan memperbaiki mood. Cobalah ketika Anda sedang ruwet, sedang berat pikirannya, ya, sedang tegang saraf-saraf dan sebagainya, atau sedang bad mood, cobalah tersenyum. Nggak harus ngaca, ya. Tersenyum saja, pasti akan ada sinyal-sinyal positif dikirimkan ke otak untuk memperbaiki mood Anda. Yang kedua, dikatakan bahwa tersenyum itu bisa melanggengkan hubungan percintaan. Wow, ini yang didambakan, ya. Jadi, senyum bisa menimbulkan emosi positif, ya. Kenapa bisa melanggengkan hubungan percintaan? Karena senyum bisa menimbulkan emosi positif, sehingga hubungan pernikahan lebih sehat, ya.
Bangun tidur, Anda melihat pasangan Anda tersenyum, ya, apa yang terjadi? Ya, keharmonisan. Jadi hubungan positif, ya, hubungan lebih sehat antara suami dan istri, antar pacar, ya. Apa indahnya kalau Anda dengan pacar Anda saling cembetut, ya. Ya, nggak akan lama, ya. Jadi, ya, tersenyum bisa melanggengkan hubungan percintaan. Karena itu, ya, supaya kalau Anda ingin hubungan dengan pasangan Anda langgeng, jangan pelit senyum. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, apa hubungannya ya? Ternyata senyum itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi nggak gampang sakit, nggak gampang kena virus, ya, nggak gampang mudah kena penyakit. Karena nggak mudah gampang kena penyakit, ya nggak mudah gampang sakit, gitu. Apa korelasinya antara daya tahan tubuh dengan senyum? Saudara-saudara, tahukah Anda, senyum itu berkaitan dengan rasa rileks. Ya, kalau Anda senyum, itu berkaitan dengan rileks di dalam saraf-saraf kita. Nah, rileks mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Karena saat rileks, ada pelepasan neurotransmitter tertentu. Jadi saraf-saraf, ya, saraf-saraf yang tegang itu menjadi kendur, itu. Nah, ketika saraf-saraf yang tegang menjadi kendur, dia menjadi sehat, peredaran darah lancar. Maka ketika peredaran darah lancar, maka daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Itu, ya, karena tersenyum. Yang keempat, tersenyum juga bisa meredakan rasa sakit. Meredakan sakit. Pernahkah Anda ketika Anda sakit coba tersenyum? Iya. Kebetulan, ya, saya saat ini sedang sakit gigi ini, ya, karena tumbuh gigi bungsu di belakang gigi geraham, sehingga begitu nongol gigi gerahamnya menjadi goyang, ya, terasa sakit. Saya pikir ini tadinya karena bolong dan sebagainya, sakitnya ngentek lama gitu, ya. Ternyata begitu di fisioterapi atau di fisiokopi, maksud saya di foto ternyata ada gigi bungsu yang mendorong sehingga gigi gigi gerahamnya ikut goyang, menjadi goyang. Sakit. Tapi tahu nggak, saudara-saudara, begitu saya menghadapi ini dengan senyum, ketika saya nggak senyum, dia sakitnya begitu terasa. Tapi ketika kita tarik senyum ini, ya, saraf-saraf menjadi lebih baik, sakitnya tidak sesakit ketika tidak tersenyum. Ya, coba. Tetap beda, ya. Mungkin kalau Anda pernah sakit gigi, begitu rasanya susah untuk menahannya, cobalah Anda tenang, rileks, tersenyum. Ya. Merasakan sakit itu dengan rasa rileks dan senyum itu jauh lebih baik ketimbang Anda melawan atau berusaha atau tenggelam di dalam rasa sakit itu. Sebaiknya jangan tenggelam kepada rasa sakit itu ataupun melawan atau menolak, tetapi kita merangkul, kalau bahasa mindfulnya, ya, merangkul, melihat, berdamai dengan dia, tersenyum, rileks. Itu jauh lebih enak.
Dan pelan tapi pasti, ya, beberapa hari ini sekarang gigi saya ya lebih baik, ya, meskipun sekarang masih sakit, ya, tapi bisa tidur, ya, karena tadi tersenyum. Apa secara medis, saudara-saudara, kok bisa senyum itu bisa meredakan sakit? Ternyata, saudara, ketika Anda tersenyum, itu ada hormon endorfin. Hormon endorfin itu yang bisa meredakan rasa sakit. Itu bekerja efektif, ya. Jadi begitu Anda tersenyum, hormon endorfin itu meningkat menjadi mampu mengurangi nyeri yang ada. Ya, silakan dicoba, ya. Ketika Anda menghadapi rasa sakit dengan tidak tersenyum dibandingkan dengan Anda tersenyum. Kalau Anda belum pernah melakukan, silakan suatu saat praktekkan. Kalau hasilnya positif, silahkan, ya. Berarti omongan saya tidak bohong, ya. Ini sesuatu yang nyata yang bisa saya rasakan, saya bagi kepada Anda. Kemudian yang kelima, mengurangi stres. Ya, otomatis, ya. Sakit saja bisa diredakan, stres biasanya kalau sakit itu yang berkepanjangan itu akan diikuti stres, ya. Ketika kita bisa mengurangi rasa sakit, stres pun bisa dikurangi, ya. Ketika sakit bisa diredakan, stres otomatis bisa dikurangi. Jadi lagi-lagi hormon endorfin itu bisa mengurangi bahkan menyingkirkan hormon stres yang ada dalam pikiran kita. Jadi senyum itu ibaratnya seperti morfin yang mampu meredakan stres, sehingga senyum lebih cepat memulihkan orang dari depresi. Ya, daripada Anda tenggelam di dalam masalah, cobalah Anda tenang, rileks, tersenyum. Itu akan lebih jauh bisa menolong meringankan kesehatan pikiran Anda dan kesehatan fisik Anda. Yang keenam, menurunkan tekanan darah. Nah, apa? Karena begitu Anda tersenyum, bisa memicu relaksasi otot dan penurunan denyut jantung serta tekanan darah. Sehingga orang terhindar dari penyakit kronis. Ya, tuh. Jadi detak jantung menjadi stabil ketika Anda bisa rileks, tersenyum. Ketujuh, menyehatkan paru-paru. Kenapa? Karena ketika tersenyum, organ paru-paru Anda mengembang dan terisi oksigen. Sehingga paru-paru Anda berganti oksigen yang baru, paru-paru Anda lebih sehat. Ketika paru-paru kurang oksigen, maka akan terasa sakit. Dan kalau betul-betul kekurangan oksigen, akan bisa mati seketika. Seperti kemarin kasus siapa ya, yang sedang olahraga, ya, kekurangan udara di paru-paru itu langsung meninggal saat itu juga. Saya lupa itu kejadiannya di mana kemarin. Saya membaca berita di media sosial itu, ya. Itu. Jadi senyum itu bisa melebarkan paru-paru dan oksigen masuk sehingga paru-paru menjadi sehat. Yang 8, meningkatkan kreativitas dan kesabaran. Ini manfaat tersenyum berikutnya. Kenapa? Karena tersenyum mengaktifkan dopamin sehingga meningkatkan kreativitas dan kemampuan mengatasi masalah. Ya. Jadi hormon dopamin ini adalah sebuah hormon yang mampu meningkatkan kreativitas otak dan kecerdasan otak. Itu. Jadi dengan tersenyum mampu merangsang itu, mampu meningkatkan hormon dopamin tadi. Dan dampak berikutnya yang ke-9,
ya, memelihara kesehatan mental. Tentu ya, karena dengan tersenyum akan menekan atau bahkan menghilangkan emosi-emosi negatif. Karena tersenyum identik dengan kebahagiaan. Orang yang bahagia tentu saja sehat mentalnya. Karena itu yang terakhir, senyum bisa membuat Anda awet muda. Tahu kenapa? Karena ketika Anda tersenyum, kerja otot itu sedikit, seger, hanya 17 ya, otot-otot wajah ini. Tapi ketika Anda cemberut, berapa kerja otot? 43 otot. Ya, ketika Anda cemberut. Menjadi berat, wajah menjadi keriput, tegang, sehingga wajah menjadi cepat tua ya, keriput-keriput di jidat sini ya, di mata, di dagu, di pipi. Lihat aja, orang yang hidupnya wajahnya selalu tegang, cemberut, mudah marah, mudah kecewa, pasti akan cepat tua. Tersenyum, ingin awet muda, tersenyumlah. Inilah beberapa di antaranya terkait dengan manfaat tersenyum. Nah, saudara-saudara, ternyata senyum ada berbagai jenis. Ya. Nah, dari sekian banyak ini bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu senyum yang didasarkan kepada suasana hati yang positif dan senyum yang didasarkan pada suasana hati yang negatif. Ternyata suasana hati negatif pun itu bisa tersenyum, tetapi menjadi senyum-senyum yang tidak asli, senyum yang menjadi tidak murni, ya, tidak bermanfaat, ya, intinya. Jadi senyum itu berhubungan dengan suasana hati, ya, motivasi juga. Yang pertama, senyum bahagia. Saudara-saudara, ini adalah senyum yang diharapkan, ya, yaitu ketika Anda bahagia, otomatis ya mulut bibir ini akan berseri tersenyum. Tetapi sebaliknya juga, senyum dulu bisa juga memberikan kebahagiaan. Jadi imbal balik, ya. Anda mau tersenyum dulu supaya timbul bahagia, bisa. Ataukah Anda bahagia dulu baru tersenyum, juga bisa. Kalau Anda disuruh milih, saya sarankan ya tersenyum dulu. Karena kebahagiaan akan hadir. Karena dia akan seperti tadi memancing energi positif dengan tersenyum itu, ya, meningkatkan mood. Jadi senyum dulu itu akan mengirimkan mood yang positif. Nggak harus nunggu kamu bahagia baru tersenyum. Kan sulit ya menunggu bahagia. Ya, lebih baik Anda tersenyum dulu supaya bahagia. Inilah yang sering disebut bahagia itu pilihan. Ya ini, ketika Anda tersenyum itu artinya Anda memilih untuk bahagia. Karena itu tersenyumlah dengan bahagia. Tersenyum bahagia. Ya, senyum yang positif. Bukan karena senyum yang ini. Nomor 2 mungkin ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 10 ya. Mungkin senyum lebar ini sulit dikatakan baik atau buruk. Senyum simpul juga. Jadi senyum yang kedua ini, senyum malu-malu. Nah, senyum malu-malu itu ya biasanya orang kalau sedang dipuji, ya, disanjung, itu secara otomatis tersenyum-senyum. Gitu ya. Senyum malu-malu karena disanjung atau diliatin gitu ya. Itu karena ketika disanjung ini akan tersenyum, senyumnya malu-malu. Tapi ini masih positif lah ya, karena di sana ada keadaan batin yang bahagia, sehingga dia tersenyum. Bahagianya kenapa? Karena dipuji gitu ya.
Yang ketiga, senyum menggoda. Nah, nih kalau senyum menggoda ini mungkin boleh saya kategorikan yang negatif, ya. Senyum menggoda. Ada tujuan didasari oleh batin yang serakah, batin yang loba, ya, menggoda. Ini contohnya gambarnya, senyum menggoda. Ketika Anda, ini terutama yang bisa memahami itu anak-anak muda nih, ya. Senyum menggoda, yang laki-laki menggoda yang cowok menggoda yang cewek dengan senyumnya. Jadi senyum dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian. Itu namanya senyum menggoda. Yang keempat, senyum palsu. Senyum palsu ini hanya semata untuk ya penampilan luar saja, formalitas, ya, senyum formalitas. Teman-temannya tersenyum, tersenyum gitu ya, supaya terlihat tidak terlihat keburukannya, tersenyum begitu ya. Jadi senyumnya bisa dibuat-buat, senyum palsu. Yang kelima, senyum tak nyaman. Keadaan yang tak nyaman itu bisa saja tersenyum. Misalnya ketika Anda mendengar kata-kata dari seseorang yang Anda tahu apa namanya, ya istilah Anda tahu kartunya, wah, atau Anda sedang tahu tentang saya, wah saya tahu kartunya Pak Pujimin, ngomong seperti itu. Nah, artinya ketika Anda tahu kartu seseorang, rahasia seseorang, dan orang itu bicara apa, biasanya Anda senyum tak nyaman. Ya, senyum tak nyaman ini ya begitu gitu ya. Jadi senyum yang untuk menutupi ketidaknyamanan Anda. Atau ketika Anda di apa namanya? Diminta atau berbicara, berkomunikasi dengan atasan Anda. Kadang-kadang juga timbul senyum tak nyaman ini. Yaitu sebab-sebab batin yang nggak nyaman, tetapi supaya tidak kelihatan tidak nyaman, Anda tersenyum. Itu maksudnya. Yang keenam, senyum sinis. Nah, senyum sinis ini mirip seperti tadi ya. Wah, tahu kartunya. Ngomong doang gitu ya. Atau senyum yang disebabkan oleh iri hati Anda. Maka senyum sinis pada seseorang. Yang ketujuh, senyum takut. Kok bisa takut itu bisa tersenyum? Bisa jadi ya, ketika takut tertentu ya, jadi tersenyum. Nah, pernah Anda mengalami? Ya, biasanya setelah takutnya itu lewat sih ya sebenarnya. Sebenarnya saat takut ya nggak bisa senyum, tapi ketika Anda, oh ternyata apa namanya, saya bodoh ya, oleh ketakutan saya sendiri ternyata hanya seperti ini begitu. Nah, baru Anda tersenyum. Yang kedelapan, senyum sedih. Senyum sedih ini ya orang yang sedang bersedih ingin menutupi kesedihannya dengan tersenyum. Tapi tetap saja ya, tidak apa senyum sedihnya kelihatan ya, apa kesedihannya tetap kelihatan meskipun tersenyum. Dan 9, senyum lebar. Ya, senyum lebar ini ya senyum yang apa namanya? Apa maksudnya? Ya mulutnya ya mungkin secara fisik aja itu. Tertawa lah ya, senyum lebar itu bisa katakan tertawa. Senyum licik. Ini senyum licik ini adalah senyum yang untuk memanipulasi. Ya, apa namanya, menjilat begitu ya, senyum untuk menjilat. Baik-baik tersenyum di depannya, tetapi ternyata hanya ada tujuan terselubung. Yang 11 senyum simpul, ya ini senyum physically. Ini karena ada apa simpulnya di kanan kiri ya disebut senyum simpul. Nah, kita sebagai umat Buddha, senyum yang mana yang harus kita kembangkan ya? Tentu yang nomor satu ya, senyum bahagia, yaitu senyum dalam agama Buddha ini. Ya, kita lihat guru Buddha senyumnya dengan tenang. Apa kondisi batin yang menyebabkan senyumnya seperti guru Buddha dan para muridnya ini?
Ya, guru-guru spiritual kita, ada yang mulia Asin Jenar kita, yang mulia Panyawaro, yang mulia Dalai Lama, yang mulia Thich Nhat Hanh, dan yang mulia siapa ini? Pendiri Seci ya, itu. Ini senyumnya adalah karena didasari oleh batin yang bersih. Di mana keadaan batin, kalau dia senyum atas tercapainya maga. Artinya apa? Senyum yang didasari batin karena sudah berada di dalam jalan, atau dia sudah memperoleh hasil, pala. Yaitu, kalau yang sudah mencapai hasil, yaitu padamnya kilesa, padamnya kekotoran batin. Dan merealisasikan nibbana. Saudara-saudara, kalau dalam level tertentu, kita sebagai praktisi Buddhis, ya kalau Anda melaksanakan ajaran Buddha, berada dalam jalan, artinya Anda sudah mencapai jalan kesucian, misalnya Sotapanna, ya, berada di sana, tercapai maga, akan ada kondisi batin yang bersih, yang menyebabkan Anda tersenyum bahagia. Dan itu stabil ke sana. Itu, ya. Apalagi kalau sampai kepada pala, ya. Berada masuk ke dalam arus atau masuk ke dalam jalan kesucian saja, ya, menuju padamnya kilesa itu sudah bahagia, apalagi kalau sudah tercapainya padamnya kilesa secara total misalnya, atau sampai mencapai nibbana. Nah, orang-orang yang praktek dalam Dhamma, yang mempraktikkan ajaran Buddha, ya, yang mempraktikkan Dhamma, sudah berada dalam maga dan pala dan padamnya kilesa, itu akan memancarkan batin yang tenang dan tersenyum metta, tersenyum penuh bahagia, senyum metta, senyum cinta kasih. Sama seperti senyumnya Buddha, itu senyum metta. Kebahagiaan di dalam pencapaian yang dia miliki, batin yang bersih dari kekotoran batin. Anda bisa membayangkan itu? Silakan Anda praktekkan, ya. Praktek jalan. Apa? Mulai dari pelaksanaan sila, mengembangkan kebajikan dengan berdana, dan juga melatih mengembangkan bawana. Dana, sila, bawana itu kembangkan, ya, maka Anda akan berada dalam jalan. Kebahagiaan karena melaksanakan sila. Kebahagiaan karena Anda bisa berdana. Kebahagiaan ketika Anda bisa mengembangkan batin positif. Itulah yang menyebabkan Anda bisa tersenyum bahagia. Inilah yang hendaknya dilatih oleh kita umat Buddha. Nah, gambarannya secara jelas oleh Buddha dinyatakan dalam Karaniya Metta Sutta berikut ini. Kapan dan bagaimana senyum? Nah, secara nyata Buddha menyatakan di dalam Karaniya Metta Sutta, ini adalah senyum hakikatnya, teman-teman, Bapak. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan, atau duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan metta dan tak berpandangan salah, teguh dalam sila, lagi-lagi sila kan, dan berpengetahuan benar ya, sempurna, dan melenyapkan kesenangan indria, maka tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Inilah saudara-saudara ajaran Buddha tentang metta, tentang senyum, tentang kebahagiaan. Kalau Anda ya, jadi doa semoga semua makhluk berbahagia, saripatinya itu, dan penjelasan secara rinci ini, Karaniya Metta Sutta. Jadi mengembangkan metta itu, mendengarkan cinta kasih itu, didasari tidak ada pandangan salah. Kenapa bebas dari pandangan salah?
karena melaksanakan sila dan memiliki pengetahuan yang benar, sehingga mampu melenyapkan kesenangan indria. Dan itu dikembangkan sedang Anda berdiri, sedang Anda duduk, atau singkatnya aktivitas apapun sebelum Anda tertidur, selayaknya Anda smile, tersenyum bahagia. Itulah cinta kasih, itulah meta yang bisa kita pancarkan kepada diri sendiri dan makhluk lain. Jadi ketika Anda sedang tersenyum ya, dalam segala aktivitas, dalam keadaan batin apapun, dalam keadaan sehat ataupun sakit, selagi Anda tersadar, ya, sebelum tertidur, Anda sedang melatih mengembangkan meta, cinta kasih. Senyum adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah kebahagiaan. Orang yang batinnya bahagia, pasti bisa timbul cinta kasih. Orang yang mengembangkan cinta kasih, pasti batinnya bahagia. Orang yang punya cinta kasih bahagia, ciri secara fisik adalah tersenyum. Penampilannya selalu tenang, tersenyum. Anda lihat guru-guru spiritual tadi? Nah, apa yang tersenyum? Bagian mana? Nah, ketika Anda berlatih meditasi senyum, ya, sebaiknya Anda senyum secara keseluruhan. Bukan hanya bibir saja yang terlihat tersenyum, tetapi batin atau pikiran Anda juga tersenyum. Mata Anda juga tersenyum. Hati Anda juga tersenyum, dan rasakan seluruh saraf-saraf juga tersenyum. Cobalah ketika Anda meditasi, bukan hanya bibir yang tersenyum, manis, tetapi Anda juga sadar saat yang bersamaan yang tersenyum adalah pikiran, mata, hati, dan seluruh saraf-saraf yang rileks tersenyum. Rasakan, menyatu dalam pikiran dan fisik Anda. Senyum menyatu dalam fisik dan pikiran Anda. Kalau Anda sudah terbiasa dengan ini, ya, dalam aktivitas apapun Anda akan tersenyum bahagia. Cobalah meditasi tersenyum, ya. Rasakan setiap kebahagiaan yang Anda rasakan. Senyum setiap momen, ya, di dalam saraf-saraf dia menyatu, begitu rileks di dalam fisik kita, hati tersenyum bahagia, mulut, mata, pikiran. Siap Anda meditasi? Cobalah, ya. Silakan Anda latih. Inilah yang disebut meditasi meta. Jadi bukan mengulang-ulang semoga saya bahagia, tetapi Anda merasakan kebahagiaan itu di dalam seluruh batin dan pikiran. Ya, bukan dihafal semoga saya bahagia, semoga bahagia. Itu bukan jadi bahagia, nanti malah jadi tegang ini kepala. Ya, malah kepala menjadi tegang ketika Anda mengulang-ulang itu. Semoga saya bahagia, semoga semua bahagia. Nggak perlu diulang-ulang, tapi dirasakan kebahagiaan itu menyusup ke dalam batin, ke dalam jiwa Anda, dan juga ke dalam pori-pori saraf-saraf Anda. Rasakan itu, ya, kebahagiaan itu, senyum itu. Itulah yang dimaksud meditasi cinta kasih. Akibat senyum. Kalau Anda sudah mampu tersenyum bahagia, maka jangan heran. Buddha mampu pada waktu menjadi Sumedha, mampu menaklukkan Sumita. Sumedha dan Sumita jatuh cinta. Karena apa? Karena senyum. Ataukah mungkin Anda, di antara Anda, jatuh cinta karena senyum juga? Wah, berarti Anda Sumita dan Sumedha ya. Yang keberapa itu? Kisah Gotami bersuka cita melihat
kehadiran Pangeran Siddhartha. Ya, ketika Pangeran Siddhartha bersukacita melihat Pertapa. Begitu pulang, ketemu dengan Kisah Gotami. Kisah Gotami melihat wajah sang Buddha yang begitu tersenyum sukacita. Kisah Gotami menjadi ikut bahagia. Raja Bimbisara terpesona oleh penampilan Pertapa Siddhartha karena senyumnya. Ya, yang menyatu. Apa itu senyum? Intinya yang meta tadi. Ya, apa itu meta? Ya kebahagiaan. Orang yang bahagia akan mudah timbul meta. Orang yang ada meta, senyumnya secara fisik kelihatan. Sehingga mampu menghipnosis, mampu menarik orang lain. Tanpa disuruh, dia rasanya ingin dekat. Sama di Raja Bimbisara. Kemudian Sujata. Sampai mengiranya Dewata. Mengira sebagai dewa pohon. Sotia. Begitu terkesan, terpesona dengan penampilan Pertapa Siddhartha sehingga dia sukarela mempersembahkan rumput. Ada saja yang ingin dipersembahkan. Sama seperti Anda ketika Anda dekat dengan seorang yang seperti ini, Anda akan secara otomatis ada rasa ingin memberi sesuatu, memberikan persembahan. 5 Pertapa tak berdaya. Meskipun dia sudah di awal-awal bilang kepada sesama teman, jangan dilayani Buddha, jangan dipersilakan, tapi begitu Buddha mendekat, mereka lupa semuanya. Secara otomatis dia satu persatu memberikan pelayanan kepada Buddha karena kebahagiaan atau senyum yang dimiliki oleh Buddha itu. Kita semua mengagungkannya. Anda, kita umat Buddha atau non-Buddhis, begitu melihat patung Buddha, nggak ada ya yang timbul nafsu, ya nggak ada yang timbul kebencian. Begitu melihat patung Buddha, tidak menimbulkan hawa nafsu dan juga tidak menimbulkan kebencian atau padang deru. Yang timbul apa? Rasa teduh, tenang. Karena apa? Melihat senyum Buddha. Nah, apakah Anda sudah tersenyum hari ini? Be smile, be happy. Dengan senyum, jadilah bahagia. Demikian, saudara-saudara. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat. Doaku semoga Anda selalu berbahagia dan bisa tersenyum setiap saat. Sekian, Dhamma di sana dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.